Ulama Mu'tazilah namanya Abdul Jabbar. Beliau ini mazhab Syafi'i tapi akidahnya Mu'tazili. Figinya Syafi'i, akidahnya Mu'tazili. Punya kitab usul fikih. Kitab usul fikih yang menjadi induk 4 kitab. Yang pertama namanya Kitabul Umad fi Usulil Fikih, karya Al-Ghadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Yang kedua kitab berjudul Al-Mu'tamad, karya Abul Husain Al-Basri Al-Hanafi. Yang ketiga kitab usul fikih berjudul Al-Burhan, karya Imam Haramain. Yang keempat kitab fikih berjudul Al-Mustashfa, karya Imam Al-Ghazali. Ini 4 kitab induk usul fikih, khususnya di abad ke-4 ke-5 Hijriah. Ternyata 2 diantaranya Mu'tazili. Al-Ghadi Abdul Jabbar mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Mu'tazili. Jadi tidak semua yang Syafi'i dia Asy'ari. Tidak semuanya yang ikut mazhab Hambali akidahnya benar. Ada yang Mujassimah dari Hambali. Tidak semuanya akidahnya pengikut mazhab Hanafi akidahnya benar seperti Imam Abu Hanifah. Tidak seperti Abul Husain Al-Basri. Mazhabnya Hanafi, akidahnya Mu'tazili. Kalau Imam Ghazali, Imam Haramain, mereka Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Nah, kesimpulan ini dinyatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir. Yang pertama, perbuatan kita, perbuatan makhluk yang menciptakannya Allah. Namun Allah berikan sekian persen dengan menciptakan akal memilih mana yang takdir baik untuk kita dan mana yang takdir buruk untuk kita. Jadi kalau kita beranggapan mutlak, fatalism, jadinya Jabariyah. Sudah, kenapa engkau harus ahli ibadah? Kalau memang sudah ditakdirkan neraka, percuma. Kenapa engkau takut maksiat? Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah engkau penghuni surga, engkau masuk surga. Nah, ini adalah pemahaman Jabariyah yang menyimpang. Kita tidak tahu tentang takdir. Kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik. Berbuat baik itu mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Maka pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah memerintahkan kita untuk beramal baik. Karena dengan amal baik itulah kita memilih takdir baik. Melakukan amal buruk, kita sudah memilih takdir buruk untuk diri kita. Dan itu terjadi di masa sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab waktu menjabat sebagai khalifah, beliau dapat informasi di Syam itu kena wabah ta'un, semacam virus di zaman itu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab pergi dengan rombongan sahabat ingin datang ke Syam, melihat situasi yang terjadi di sana seperti apa, korban-korbannya, ingin cari tahu keadaan rakyatnya yang ada di Syam yang terkena wabah ta'un, virus. Namanya virus ta'un atau wabah ta'un. Sampai di tengah jalan, Sayyidina Umar mengumpulkan beberapa orang sahabat musyawarah. Bagaimana ini, kita lanjut pergi ke Syam? Sebagian sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, itu penyakit menular. Kalau kita ke sana, dikhawatirkan kita juga akan terkena penyakit tersebut. Satu kelompok sahabat ini mengatakan, lebih baik kita pulang ke Madinah, jangan pergi ke Syam. Kelompok kedua mengatakan apa? Ya Amirul Mukminin, lanjut perjalanan ke Syam. Kalau memang Allah takdirkan kita tidak meninggal, kita tidak akan meninggal. Kita akan selamat.
Maka Sayyidina Umar menimbang-nimbang dua pendapat ini. Ada seorang sahabat mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan, jika ada dari satu negeri terkena wabah taun, maka jangan masuk ke negeri tersebut. Dan orang yang kena jangan keluar. Saya mendengar Nabi mengatakan demikian. Sayyidina Umar mengatakan, ada saksinya tidak? Apakah benar Rasulullah mengatakan demikian? Dipanggil saksi, ternyata ada saksinya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu kita pindah dari takdir buruk menuju ke takdir baik. Kita pindah dari takdir buruk menuju ke takdir yang baik. Maknanya takdir buruk, kita lanjut perjalanan ke Syam. Sudah tahu di situ bahaya. Kenapa harus ke sana? Berarti sudah memilih takdir buruk. Maka kita kembali ke Madinah. Makna kembali ke Madinah, kita menghindari wabah tersebut, menghindari takdir buruk tersebut. Maka kembali ke Madinah. Itulah namanya takdir baik. Nah, dari riwayat ini ada kalangan para ulama ahli kalam mengatakan, kita walaupun Allah ciptakan perbuatan kita, tapi Allah berikan akal kepada kita untuk bisa memilih mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Kalau baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Makanya ada satu sunnah solat. Sunnah solat namanya solat al-istikharah. Solat al-istikharah. Apa arti solat al-istikharah? Solat untuk memilih sesuatu yang baik. Libatkan Allah, Allah pilih yang baik. Jika ada dua problem yang dua-duanya belum jelas kebaikannya, maka dia libatkan Allah dalam solat istikharah. Nanti Allah kuatkan hatinya, kau pilih yang ini baik, maka itu baik. Nah, ini artinya apa? Ada pilihan dari kekuatan sekian persen, tapi hakikatnya adalah fa'alun lima yurid. Hakikatnya fa'alun lima yurid. Allah yang melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Itu. Nah, ini hanya pengantar dari masalah af'alul khalqi. Kalau mau lebih dalam itu harus belajar ilmu itu secara khusus. Makanya ada jurusan khusus di dalam ilmu agama namanya usuluddin. Namanya usuluddin, yaitu membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.